Pemilu 2024 telah berlalu, bahkan proses penghitungan suara untuk calon legislatif yang bertarung telah usai dilakukan. Dan nama-nama yang akan duduk sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif pun telah muncul di setiap dapil, baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Banyak cerita baru dan wajah baru yang muncul pasca pemilu 2024 ini, termasuk di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dari penghitungan suara yang dilakukan KPU Indragiri Hulu, Partai Nasdem berhasil keluar sebagai pemenang dengan meraih 7 kursi. Hal ini cukup mengejutkan karena pada periode sebelumnya, DPRD INHU 2019-2024, Nasdem hanya meraih 3 kursi. Tidak hanya itu, dari 40 nama yang berhasil merebut kursi di DPRD INHU, 50% lebih merupakan wajah baru. Dengan pemilu 2024 ini memang agak berbeda dengan pemilu sebelumnya itu di 2019, karena di Indragiri Hulu itu sendiri pada 2019 itu hanya ada 4 dapil di INHU, sedangkan 2024 ini kita ada 5 dapil, dan di sini memunculkan daerah-daerah baru setiap dapilnya, sehingga akan memunculkan juga terutama hasil dari pemilihan itu sendiri, calegnya juga. Nah, karena kan pecahan dari 4 dapil ini ada beberapa wilayah yang terkait, seperti dapil 2 itu sendiri yang dulunya ada 3 kecamatan, sekarang tinggal 2 kecamatan, Seberida dan Batangansal. Nah, awalnya Batangansal ini masuk ke dapil 2, sekarang udah berdiri sendiri menjadi dapil 3, bergabung dengan Rakit Kulim. Nah, dengan munculnya ini otomatis ini ada caleg baru dan petarung baru juga yang bertanding di pilkada pemilu 2024 ini. Perolehan suara sendiri sini memang kalau kita lihat sangat menarik nih gitu. Pemilu sebelumnya banyak anggota-anggota dewan yang 2019 dulu hampir rata-rata 50% yang hanya masuk. Dan sekarang ini di 2024 ini banyak dipenuhi dengan wajah-wajah baru, terutama mungkin pada saat pemilu sebelumnya itu dimenangkan, 2019 itu dimenangkan oleh Partai Golkar, sedangkan di pemilu 2024 ini yang menjadi pemenang saat ini untuk hasil dari pleno di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, perolehannya itu dipimpin oleh Partai Nasdem dengan perolehan 7 kursi. Satu nama caleg DPRD INHU terpilih yang cukup mengejutkan muncul pada pemilu 2024 adalah Sabtu P. Sinurat. Politisi Nasdem dengan nomor urut 10 waktu pemilu 2024 lalu berhasil keluar sebagai peraih suara terbanyak se-INHU untuk caleg DPRD INHU periode 2024-2029 dengan 4.928 suara. Jumlah perolehan suara Sabtu P. Sinurat di Dapil 1 INHU meliputi daerah Rengat, Rengat Barat, dan Kuala Cinaku ini juga berhasil mengalahkan perolehan suara yang diraih oleh nama-nama lama yang ikut bertarung di pemilu 2024. Saya juga bingung, saya tidak pun duga juga hal ini terjadi, tapi intinya saya mendapat kepercayaan ini bukanlah sebuah kemenangan, tapi sebuah amanah bagi saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indragiri Hulu, terutama Dapil 1 yang mendukung saya. Saya pun tidak menyangka hal ini terjadi. Karena ya saya pun berbuat mengikuti naluri saya, seperti air mengalir saja.
Nah, apa yang bisa saya perbuat, saya perbuat. Masyarakatlah yang menilai, dan itu dijewantahkan dengan suara dalam pemilihan itu tersendiri. Pensiunan polisi yang lama bertugas di Polres Inhu dengan pangkat terakhir Aibtu tentunya tidak asal mencalon untuk bertarung di pemilu 2024. Dia rela meninggalkan profesinya sebagai polisi dan beralih ke wakil rakyat karena selama menjadi polisi dan berkecimpung di bidang pelayanan, Sabtu Pesinurat banyak melihat potensi daerah yang masih bisa dikembangkan, sehingga menggerakkan hatinya untuk lebih luas mengabdikan diri kepada rakyat. Satu potensi yang sangat ingin dikembangkan oleh pria yang juga pernah bertugas dalam operasi Tegak Rencong di Aceh Utara tersebut adalah pertanian. Apalagi Sabtu Pesinurat juga adalah seorang anak petani. Kami mengambil keputusan ini adalah merupakan gerak nurani. Saya menganggap kedua profesi, baik itu di kepolisian maupun nanti apabila saya sudah dilantik jadi anggota DPRD, itu merupakan profesi yang sama-sama mulia. Inti dari semua itu adalah pengabdian kepada masyarakat banyak. Nah, cuma kalau di kepolisian sebelumnya saya hanya terbatas di bidang pelayanan tertentu, terbatas kewenangannya. Dengan mengambil peluang untuk menjadi anggota DPRD, saya bisa berbuat untuk lebih banyak dan lebih umum sesuai dengan tema yang saya usung saya saat kampanye, bahwa kita adalah mengusung tema pembangunan, terutama di sarana pertanian. Sarana pertanian, infrastrukturnya perlu kita tingkatkan. Masih banyak daerah-daerah kita yang terkendala itu. Pertanian masyarakat tidak berkembang karena infrastrukturnya tidak terdukung dengan baik. Jadi mungkin itu nanti salah satu, di samping juga nanti untuk program-program pemerintah lainnya kita tetap support, tetapi itulah yang kita usung pada saat kita berkampanye. Dukungan keluarga adalah modal utama bagi Sabtu Pesinurat untuk terus berbuat yang terbaik untuk rakyat, dan kepercayaan dari rakyat adalah amanah yang harus dijaga agar bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat. Saya memutuskan menjadi anggota dewan ini karena ingin berbuat bagi banyak orang, mengusung tema-tema pembangunan. Prinsip hidup saya ke depan seiring usia saya yang akan bertambah terus, saya menyadari bahwa hidup bukan soal kita punya apa, tapi hidup kita bermanfaat bagi siapa. Itulah sebaik-baik manusia menurut saya, dan ini terjadi mengalir saja. Kami suka sembah 10 jari tambah 1 kepala. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indragiri Hulu, dan terutama kepada masyarakat yang tinggal di Dapil 1 atas kepercayaannya kepada kami. Insya Allah dengan amanah yang diberikan kepada kami akan berbuat sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk memajukan Kabupaten Indragiri Hulu dengan pembangunan dan juga pelayanan pemerintah yang terbaik untuk masyarakatnya. Satu cerita yang cukup membuat bangga, khususnya untuk suku Talang Mama yang merupakan masyarakat asli dari Kabupaten Indragiri Hulu pada pemilu 2024 ini adalah munculnya nama Rudi Hartono sebagai caleg terpilih DPRD Inhu periode 2024-2029 yang merupakan masyarakat asli suku Talang Mama. Rudi
Rudi Hartono yang bertarung di pemilu 2024 di Dapil 3 Inhu yang meliputi Kecamatan Rakit Kulim dan Batang Cinaku berhasil meraih suara 3.963 suara. Tidak tanggung-tanggung, suara yang memperoleh Rudi Hartono yang tergabung di Partai Gerindra ini merupakan suara terbanyak di dapilnya. Nama Rudi Hartono sendiri tidaklah asing bagi masyarakat Kecamatan Rakit Kulim, khususnya di Desa Talang Perigi, karena pernah menjabat sebagai kepala desa sejak 2018 lalu. Menurut Rudi, pengalamannya menjadi kepala desa menjadi salah satu motivasi bagi dirinya untuk mewakili masyarakat di daerahnya di lembaga DPRD Inhu. Karena selama menjadi kepala desa, kebijakan hanya terbatas untuk desanya saja. Dan dengan menjadi salah satu caleg terpilih nantinya diikut sertakan terlibat dalam pembangunan daerah. Yang pertama kita mengingat saya ini kan dari kepala desa kemarin. Jadi kepala desa itu jelas ruang lingkupnya agak sedikit kecil. Menurut saya inginnya saya yang dari suku Talang nih ingin menjadi bagian orang yang bisa membangun Kabupaten Indragiri Hulu ini, khususnya Kecamatan Rakit Kulim, khususnya lagi suku Talang Mama gitu. Infrastruktur dan pendidikan menjadi prioritas Rudi Hartono yang akan diperjuangkannya di DPRD Inhu nantinya, khususnya pembangunan jalan, karena peningkatan infrastruktur jalan sangatlah penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat yang mayoritas bergantung pada pertanian. Tidak hanya itu, Rudi Hartono juga akan lebih meningkatkan pendidikan di daerahnya, terlebih untuk suku Talang Mama yang saat ini sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Bahkan dia berharap kelak muncul pemimpin-pemimpin baru dari suku Talang Mama untuk Indragiri Hulu bahkan Riau. Kalau pembangunan kita ini ingin meningkatkan lagi pembangunan yang sudah ada, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu ini, ingin kita tingkatkan lagi supaya lebih baik. Nah, begitu. Contohnya seperti apa pembangunan? Ya, yang pertama jalan, jembatan, walkover yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini, khususnya di Kecamatan Rakit Kulim dan Batang Cinaku. Karena dengan bagusnya sarana dan prasarana infrastruktur, tentu perekonomian masyarakat kita juga akan meningkat. Ya, alhamdulillah saya orang suku Talang Mama asli, hari ini cukup sangat berkembang pendidikan di Talang Mama. Tinggal lagi kita membantu menunjukkan ke mereka, ke suku Talang Mama ini, bahwasanya suku kita ini adalah suku yang bisa juga seperti suku-suku yang lain. Buktinya saya bisa terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu ini. Artinya tidak ada pembatasan suku terhadap pembangunan daerah ini. Apa yang diraih oleh Rudi Hartono tentunya menjadi sebuah kebanggaan pada dirinya dan keluarga, dan berharap bisa menjadi pelecut semangat bagi generasi-generasi muda suku Talang Mama. Karena dia yakin dan percaya suku asli masyarakat Indragiri Hulu ini bisa menjadi bagian bermanfaat untuk daerahnya, khususnya Kabupaten Indragiri Hulu. Menurut kita awalnya, kita orang suku Talang Mama, orang pedalaman, tidak bisa seperti suku-suku lainnya. Ternyata tidak. Setelah kita coba, kita juga memiliki kesempatan, kita juga memiliki, di Talang Mama ini banyak potensi. Jadi saya berharap juga ke depan kami, anak-anak suku Talang Mama ini bisa lebih daripada saya. Artinya begitu. Artinya jangan takut karena pendidikan, karena suku, karena ras, agama, jangan takut. Nah, tapi tetap intinya niat baik kita ingin membangun kampung, ingin membangun Kabupaten Indragiri Hulu ini. Dan terima kasih kepada yang pertama keluarga,
sanak saudara, selanjutnya masyarakat suku Talang Mamak dan semua suku yang ada di Rakit Kulim yang sudah mendukung saya selanjutnya sehingga saya sampai di seperti ini karena dukungan mereka. Jadi untuk itu saya tidak bisa menyampaikan ucapan terima kasih satu persatu, mungkin melalui inilah saya mengucapkan ribuan terima kasih sehingga saya sampai di titik yang seperti ini. Harapan saya setelah hari ini saya terpilih, setelah saya dilantik, saya tidak hanya cukup sampai di saya. Saya ingin orang-orang suku Talang Mamak ini nanti lebih banyak lagi yang bisa menjadi seperti saya, bahkan bisa lebih lagi menjadi lebih daripada saya begitu. Harapan saya begitu. Satu wakil rakyat wajah baru, namun nama lama di Inhu untuk DPRD Riau adalah Daniel Eka Perdana yang merupakan anggota DPRD Riau terpilih 2024-2029. Pemuda yang saat ini bergabung dalam Partai Nasdem memang tidak asing bagi masyarakat Inhu karena pernah satu periode duduk sebagai anggota DPRD Inhu periode 2019-2024. Kalau pada awalnya sih ketertarikan sih juga karena ada dorongan sih Bang, ada dorongan dari orang-orang dekat. Makanya pada 2019 kemarin kita ikut berkontestasi untuk maju di pileg tingkat kabupaten. Merasa tidak puas dengan perhatian pemerintah provinsi serta perwakilan rakyat Riau yang minim asal Inhu, menggerakkan hati pria yang akrab disapa Bang Daniel ini untuk maju sebagai wajah baru dari Inhu di DPRD Riau. Bahkan Bang Daniel yang menjadi calon legislatif di Dapil 8 Inhu Kuansing meraih suara terbanyak dari 6 calon legislatif terpilih dari Partai Nasdem, yaitu sekitar 23.000 suara. Ya mungkin yang pertama saya melihat dari berapa periode ke belakang kita Kabupaten Indragiri Hulu ini selalu kurang yang duduk di provinsinya. Terus juga kebetulan saya hari ini sebagai ketua dari organisasi kepemudaan, tentunya saya berpikir bagaimana ada sosok muda yang bisa mewakili kaum muda Inhu yang berkiprah di provinsi. Mungkin itu yang menjadi motivasi awalnya Bang. Terus juga itu saya bilang tadi, karena ada dorongan juga, ada peluang dan ada kesempatan, kenapa tidak kita coba. Bang Daniel yang kesehariannya bergerak di usaha percetakan tentunya tidak ingin kesempatan dan peluang dia menjadi satu perwakilan rakyat di Riau tidak bermanfaat bagi daerahnya. Infrastruktur merupakan salah satu yang ingin disuarakannya di provinsi, karena menurut dia Inhu merupakan salah satu kabupaten yang jalannya banyak dilintasi oleh jalan lintas provinsi yang saat ini perhatian tersebut belum maksimal. Dan tentunya kehadiran dia dan kawan-kawan dari Inhu di DPRD Riau bisa membuat Inhu menjadi lebih maju. Ya, mungkin yang pertama
Kalau kita bicara infrastruktur, Bang, karena saya juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten, tentunya banyak juga di Indragiri Hulu ini ruas-ruas jalan itu yang memang menjadi kewenangan provinsi. Nah, itu hari ini kalau kita bicara layak, memang tidaklah layak lagi, Bang. Makanya kita cobalah bagaimana bisa bersuara di tingkat provinsi untuk memperjuangkan daerah tentunya. Dan juga tentunya program-program terkait kepemudaan, Bang. Tentu hari ini saya juga punya beban untuk bisa memajukan ya kaum-kaum muda yang ada di kabupaten ini. Syukur-syukur nantinya ya ada yang bisa kita atau yang lebih atau melebihi kita nantinya. Kedepannya Daniel tidak ingin ini terhenti di dia. Bang Daniel ingin banyak lagi generasi muda penerus yang bisa berkiprah dan berkarya serta bersuara untuk Indragiri Hulu, bahkan bisa lebih dari dia. Saya menghimbau kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, mari sama-sama kita membangun negeri yang kita cintai ini, karena semua orang, semua kita ini mempunyai hak yang sama, dan tentunya untuk kemajuan daerah ini kita perlu pemuda dan pemudi yang tangguh nantinya. Mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang hari ini sudah mempercayakan, memberikan dukungannya kepada saya untuk menjadi salah satu wakil rakyat yang bisa menyuarakan suara kita semua di tingkat provinsi tentunya. Sekali lagi terima kasih. Mari bersama-sama kita majukan kabupaten yang kita cintai ini. Wajah baru tentunya harapan baru. Besar harapan masyarakat khususnya Indragiri Hulu kepada para wakil rakyat yang terpilih agar bisa menyampaikan aspirasi mereka sehingga bisa membawa pembangunan dan kemajuan daerah yang terkenal dengan Danau Raja ini.